Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agung Devantara, NPM 20423152. Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran abad 21, integrasi saintifik, PBL, dan deep learning. Mengapa pendekatan ini penting? Dalam menghadapi kompleks dan dinamika abad ke-21, sistem pendidikan harus berevolusi. Metode pembelajaran tradisional yang berfokus pada hafalan dan transmisi pengetahuan satu arah tidak lagi memadai untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Integrasi pendekatan saintifik, PBL, dan deep learning menjadi krusial untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang dibutuhkan di era ini. Pendekatan saintifik, langkah-langkah dan penerapannya. Yang pertama, mengamati. Memulai dengan observasi fenomena atau masalah nyata, mendorong rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua, menanya. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan, investigasi berdasarkan hasil pengamatan awal. Tiga, mengumpulkan informasi. Melakukan eksperimen, membaca literatur, atau mengumpulkan data untuk mencari jawaban. Yang keempat, menalar. Menganalisis data dan informasi yang telah terkumpul. Mencari pola dan hubungan. Yang kelima, mengkomunikasikan. Menyampaikan hasil temuan, kesimpulan, dan solusi secara lisan atau tulisan. Pendekatan saintifik tidak hanya mengajari peserta didik tentang apa, tetapi juga bagaimana menemukan pengetahuan secara mandiri dan sistematis. Ini adalah fondasi untuk mengembangkan pemikiran logis dan analitis. Baiklah, studi kasusnya implementasi pendekatan saintifik di kelas. Proyek kualitas air lingkungan. 1. Peserta didik mengamati kondisi sungai dekat sekolah. Yang kedua, mereka bertanya, mengapa air sungai terlihat keruh dan bau? Yang ketiga, mereka mengumpulkan sampel air dan melakukan uji pH. Kekeruhan dan bau ini termasuk ke bagian mengumpulkan informasi. Kemudian data dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab pencemaran atau menalar. Yang terakhir, hasil temuan dipresentasikan kepada komunitas sekolah beserta rekomendasi solusi. Ini masuk ke mengkomunikasikan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan saintifik mendorong peserta didik untuk menjadi investigator aktif dalam pencegahan masalah di dunia nyata, memperkuat pemahaman mereka tentang metode ilmiah. Kita lanjut ke PBL, konsep dan manfaat. Yang pertama, fokus pada pertanyaan mendasar. PBL dimulai dengan pernyataan atau masalah kompleks yang mendorong peserta dan penemuan. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Peserta didik bekerja dalam tim, mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi. Yang ketiga, produk nyata. Menghasilkan produk layanan atau presentasi yang konkret sebagai hasil akhir proyek. Yang terakhir, keterampilan abad 21. Mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, pemecahan masalah, dan manajemen diri. PBL memungkinkan peserta didik untuk belajar sambil melakukan, membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Contoh proyek PBL yang sukses. Ini kita bisa lihat gambar anak-anak membangun kota berkelanjutan, yaitu peserta didik merancang dan membangun model kota yang memanfaatkan energi terbarukan, sistem transportasi efisien, dan pengelolaan limbah yang inovatif. Kemudian pengembangan aplikasi ramah lingkungan, yaitu tim peserta didik mengidentifikasi masalah lingkungan lokal dan mengembangkan aplikasi mobile untuk mengatasinya. Misalnya, aplikasi pelaporan sampah atau informasi daur ulang. Proyek-proyek ini tidak hanya mengasah pengetahuan subjek, tetapi juga keterampilan praktis dan interpersonal. Strategi mendorong deep learning pada peserta didik. Yang pertama, penggunaan pernyataan esensial. Mendorong pertanyaan yang menantang pemikiran dan memerlukan eksplorasi mendalam. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman pribadi peserta didik atau isu-isu dunia nyata. Yang ketiga, umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik yang berfokus pada proses pemikiran dan perbaikan, bukan hanya hasil akhir. Yang terakhir, refleksi dan metagnosis. Mendorong peserta didik
untuk memikirkan cara mereka belajar dan memahami proses kognitif mereka sendiri. Strategi-strategi ini membantu peserta didik untuk tidak hanya mengetahui informasi, tetapi juga memahami implikasinya dan bagaimana menggunakan secara efektif. Baiklah, deep learning atau melampaui hafalan. Deep learning bukan tentang menghafal fakta, melainkan tentang memahami konsep secara mendalam, membuat koneksi antara ide, dan menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mensistematisi, dan mengevaluasi informasi, serta memecahkan masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Deep learning adalah tujuan akhir dari pembelajaran yang efektif. Baiklah, sinergi bagaimana scientific BL dan deep learning saling mendukung. Ya, seperti yang ada dilihat di gambar. Kita lanjut. Pendekatan saintifik menyediakan kerangka kerja investigasi atau PBL, memberikan konteks nyata dan kesempatan untuk menerapkan kerangka kerja tersebut. Melalui kedua pendekatan ini, peserta didik secara alami terlibat dalam deep learning karena mereka dipaksa untuk memahami, menganalisis, dan mensintesis informasi secara aktif. Ketiga komponen ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang kuat dan saling melengkapi. Kita bisa lihat di gambar, pendekatan saintifik menuju ke deep learning, menuju ke PBL, kembali lagi ke pemahaman dan aplikasi, kembali lagi ke pendekatan saintifik. Terus berkelanjutan, continue, saling berkaitan. Baiklah, kesimpulan dan tantangan ke depan. Integrasi pendekatan saintifik, PBL, dan deep learning adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan transformatif di abad ke-21. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti perubahan kurikulum, pelatihan guru, dan ketersediaan sumber daya dan komitmen berkelanjutan, tetapi inovasi berpedagogis. Kita dapat mempersiapkan generasi mendatang untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang adaptif dan memecah masalah yang efektif. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.